Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait radiasi benda hitam gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas topik ini, kalian pernah gak sih waktu berjemur tiba-tiba ada yang bilang, berjemurnya jangan kelamaan, nanti bakal ada radiasi loh. Betul sih, ada radiasi panas matahari. Kalian masih ingat kan radiasi itu apa? Kalau lupa, coba yuk kita review dulu bentar. Apa sih itu radiasi? Radiasi merupakan perpindahan energi tanpa membutuhkan medium rambat. Contohnya adalah cahaya matahari, panas matahari, dan masih banyak contoh lainnya. Entah itu radiasi nuklir dan sebagainya gitu. Cuman di video kali ini kita nggak akan bahas detail terkait keseluruhan bentuk radiasi. Kita hanya akan ngebahas yang namanya radiasi benda hitam. Benda hitam yang dimaksud bukan merupakan benda yang emang warna hitam, tapi yaitu suatu benda yang mampu menyerap seluruh radiasi cahaya yang mengenainya. Tapi untuk menjaga keseimbangan termalnya, maka benda tersebut harus memancarkan kembali energinya berdasarkan tingkatan suhu yang dimilikinya. Contohnya tuh gini, bayangin aja kita punya suatu benda nih, kemudian datanglah energi cahaya. Energi ini semua diserap seluruhnya oleh benda ini. Maka kita bisa katakan bahwa benda ini merupakan benda hitam karena dia mampu menyerap seluruh radiasi cahaya yang mengenainya. Ketika energi diserap oleh benda ini, maka benda ini akan meningkat suhunya nih. Ketika benda ini memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu sekitarnya, maka benda ini dia tuh akan meradiasikan cahayanya. Energi yang diradiasikan oleh benda ini itu tuh dipengaruhi oleh suhunya. Ketika suhunya itu sekitar 2000 Kelvin, maka pancaran sinar yang diradiasikan itu berwarna kuning keputih-putihan. Fenomena ini kalian bisa lihat kalau seandainya ada suatu logam yang dipanaskan secara terus-menerus. Maka logam tersebut yang awalnya merah, dia bakal berubah menjadi putih ketika suhunya udah melebihi 2000 Kelvin. Nah, fenomena inilah yang disebut sebagai radiasi benda hitam. Buktinya apa nih kalau seandainya benda tersebut meradiasikan cahaya? Buktinya gini, kita gak usah jauh-jauh deh. Kalau seandainya kita gunain kamera infrared, maka kita bisa lihat loh suhu tubuh kita. Mulai dari badan, tangan, kaki, hingga keseluruhan nih. Di sini kita bisa lihat bahwa bagian merah tua itu tuh merupakan suhu badan yang paling tinggi, sebesar 37 derajat Celcius nih. Sedangkan untuk gambar yang berwarna kuning ini merupakan suhu yang paling rendah, yaitu sekitar 28 derajat Celcius. Dari sini kita tahu nih bahwa kita juga sebenarnya memancarkan energi dalam bentuk panjang gelombang inframerah. Oke, kalau emang iya ada pancaran radiasi, emang kita bisa ngitung berapa nilainya? Jadi gini, kita bisa bahas yang namanya intensitas radiasi benda hitam, yaitu daya radiasi yang dipancarkan per luasan area yang dikenainya. Secara matematis, nilai intensitas radiasi benda hitam yaitu I sama dengan sigma dikalikan dengan T pangkat 4, di mana I merupakan intensitas radiasi, satuannya yaitu watt per meter persegi. Sigma merupakan konstanta Stefan Boltzmann, nilainya yaitu sekitar 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 watt meter pangkat minus 2 Kelvin pangkat minus 4. Dan nilai T ini merupakan suhu mutlak bendanya dengan satuannya yaitu Kelvin. Kalau seandainya kita pengen tahu nilai daya radiasinya, ya kita uraikan aja nilai intensitasnya, yaitu daya radiasi dibagi dengan luasan area yang dikenainya nih, yaitu P dibagi dengan A. Maka nilai dari daya radiasinya yaitu P sama dengan A dikalikan dengan sigma dikalikan dengan T pangkat 4 ya, di mana P merupakan daya radiasi benda hitam, satuannya yaitu watt, dan A merupakan luasan area yang dikenai, satuannya adalah meter persegi. Terus gimana nih kalau seandainya tuh bendanya nggak hitam sempurna? Oke, jadi gini, kita bahas radiasi benda yang bukan hitam. Termasuk tadi ya, tubuh kita juga meradiasikan cahaya, tapi tubuh kita bukan merupakan benda hitam. Yaitu apa? Artinya, benda yang bukan hitam itu tidak memancarkan energi seluruhnya. Sehingga kita butuh suatu konstanta yang dapat mendeskripsikan seberapa mudah sih benda tersebut meradiasikan cahaya atau energinya gitu.
yang kita kenal sebagai emisivitas. Nilai E ini bisa bernilai 0 sampai dengan bernilai 1, di mana emisivitas ini merupakan suatu parameter yang menjelaskan seberapa mudah benda tersebut meradiasikan energi. Dalam hal ini bentuknya adalah cahaya. Jika nilai E-nya sama dengan 0, maka benda tersebut tidak meradiasikan cahaya. Biasanya benda yang berwarna putih, dia tuh langsung memantulkan cahaya. Dia gak nyerap energi dulu, langsung dipantulkan. Kalau kayak gitu berarti dia bukan meradiasikan energi ya, ataupun cahaya. Dia hanya memantulkan aja. Kemudian untuk nilai E lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, yaitu benda yang meradiasikan cahayanya sebagian. Dalam hal ini bendanya itu bukan berwarna putih dan juga bukan berwarna hitam. Dan untuk nilai E sama dengan 1 itu merupakan benda yang meradiasikan cahaya seluruhnya. Contohnya itu yang paling mendekatnya adalah radiasi cahaya matahari. Dia meradiasikan cahaya secara keseluruhan. Oleh karena itulah kita dapat memanfaatkan radiasi matahari ini sebagai sumber energi alternatif menggunakan panel surya. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Pada area bagian dalam matahari memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapakah intensitas radiasi yang dipancarkan pada bagian dalam mataharinya? Diketahui bahwa suhu yang dipancarkan matahari pada bagian dalamnya yaitu 15 dikali 10 pangkat 6 derajat Celcius. Kalau kita ubah ke dalam Kelvin, maka kita perlu tambahkan dengan nilai 273. Cuman nilai dari 273 ini itu tuh lebih kecil banget dibandingkan dengan 15 dikali 10 pangkat 6. Maka nilainya kita bisa abaikan. Sehingga nilai yang kita hitung yaitu 15 dikali 10 pangkat 6 Kelvin. Dan yang ditanya yaitu berapa sih nilai intensitas yang diradiasikannya? Oke, jadi gini. Yang namanya matahari itu kan merupakan bagian dari benda hitam ya. Atau benda yang mampu menyerap energi dan melepaskan energi sebaik-baiknya gitu. Sehingga nilai dari emisivitasnya dia tuh bernilai 1. Maka nilai dari intensitasnya yaitu E dikalikan dengan sigma dikalikan dengan T4. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 1 dikali 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 dikalikan dengan suhunya yaitu 15 dikali 10 pangkat 6 dipangkatkan dengan 4. Nilainya yaitu sekitar 2,87 dikalikan dengan 10 pangkat 21 watt per meter persegi. Artinya apa sih? Artinya dalam luasan 1 meter persegi energi yang diradiasikan itu sebanyak 2,87 dikali 10 pangkat 21 watt. Tentu nilai energi ini luar biasa besarnya ya. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait radiasi benda hitam nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!